kabar? Kembali lagi di LDA Channel. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini apa yang akan kita bahas? Ya, SBN. Seperti video sebelumnya, sudah kita sebut-sebut nih SBN. Kalian sudah tahu SBN itu apa? SBN adalah kependekan dari Surat Berharga Negara yang merupakan salah satu produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Indonesia. Ketika SBN dibeli oleh investor, negara akan bisa mendapatkan dana segar. Dana ini nantinya dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara alias APBN. Sedangkan bagi investor yang berinvestasi pada SBN, keuntungan yang didapat berupa bunga yang biasa disebut sebagai kupon. Jadi, tujuan diterbitkannya SBN adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat agar ikut serta dalam pembangunan negara karena nantinya uang yang didapat oleh pemerintah lewat SBN akan digunakan untuk membiayai kepentingan negara. SBN konvensional terdiri dari SBN Retail dan SBN Non-Retail. SBN Retail dibuat dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat luas supaya ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan negara. Warga negara Indonesia akan menginvestasikan uangnya kepada negara melalui SBN. Investasi tersebut nantinya akan didistribusikan untuk keberlangsungan negara. Sebagai gantinya, pemerintah akan membayarkan bunganya di setiap bulan. Pada saat jatuh tempo, pemerintah akan mengembalikan pokok investasi kepada investor secara penuh. Analoginya seperti ini, kita sebagai masyarakat meminjamkan sejumlah dana ke negara dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Saat jatuh tempo, negara akan mengembalikan dana kita secara penuh, dan setiap bulannya kita juga akan menerima imbal hasil berupa bunga ke rekening kita. Jenis-jenis SBN yang sebaiknya diketahui, secara umum, SBN terdiri dari dua jenis, yaitu SBN yang bersifat konvensional dan yang bersifat syariah. Berdasarkan prinsip pengelolaannya, produk SBN yang dikelola secara konvensional dapat disebut sebagai surat utang. Kita akan menerima bunga kita secara bulanan dan pemerintah akan bayarkan pokoknya di akhir periode. Jenis SBN yang pengelolaannya secara konvensional yaitu ada Savings Bond Retail atau SBR dan Obligasi Negara Retail Indonesia atau ORI. SBR sesuai namanya yaitu Savings. SBN yang satu ini memiliki kemiripan dengan deposito bank. Kita tidak dapat menjual kembali kepemilikan SBR di pasar sekunder. Tapi, SBR dapat diajukan pencairannya sebelum jatuh tempo atau disebut early redemption sebesar maksimal 50% dari total kepemilikan SBR pada kurun waktu yang sudah ditetapkan. Tenor atau jatuh tempo dari SBR adalah 2 tahun. Biasanya nilai investasi di SBR mulai dari Rp1 juta. Sedangkan ORI bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membeli langsung obligasi negara atau surat utang. Bedanya dengan SBR, pada ORI kita dapat menjual kembali di pasar sekunder. Tapi perlu diketahui nih, ketika kita menjual kepemilikan ORI kita akan dapati potensi capital gain atau capital loss. Tapi tentunya capital gain atau loss tidak akan terjadi jika kita tidak menjual kepemilikan ORI kita sampai batas waktu yang sudah ditentukan. ORI juga dapat dibeli mulai kelipatan Rp1 juta. Pada jenis SBN syariah, dana yang diberikan akan tercatat sebagai penyertaan terhadap aset negara. SBN yang dikelola dengan prinsip syariah seringkali dikenal sebagai sukuk negara. Masyarakat yang membeli produk SBN syariah memiliki kepemilikan aset berwujud yang akan disewakan kepada pemerintah. Pemerintah akan membayar uang sewa atau disebut ujrah sebagai imbal hasil rutin bagi para investor. SBN yang dikelola dengan prinsip syariah terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada sukuk tabungan atau ST dan sukuk retail Indonesia atau SR atau SUKRI. Produk sukuk tabungan hampir mirip dengan SBR, namun pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah. Sama seperti SBR, kita tidak dapat menjual kepemilikan sukuk tabungan di pasar sekunder. Pada penerbitan kepemilikan aset negara sebagai aset dasar dari sukuk tabungan, terdapat akad, perjanjian atau kesepakatan yang tidak terdapat pada SBN konvensional. Investor perseorangan dapat membeli sukuk tabungan pada mitra distribusi dengan minimal pembelian Rp1 juta. Sukuk retail yang lebih populer disebut SR atau SUKRI secara umum mirip dengan ORI. Sebagai salah satu produk syariah, SR juga membutuhkan akad. Sama seperti ORI,
kepemilikan Sukri dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sehingga berpotensi mendapatkan capital gain atau capital loss ketika menjual kepemilikan SR di pasar sekunder. Seperti halnya SBN Retail, SR juga dapat dibeli mulai dari nominal 1 juta rupiah. Berdasarkan imbal hasilnya, SBN terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu fixed rate dan floating rate with floor. Fixed rate merupakan jenis imbal hasil yang kuponnya tetap dari awal sampai jatuh tempo. Misalnya, kupon yang ditetapkan senilai 6,2% per tahun dan imbal hasilnya akan diterima setiap bulannya, nilai kupon tersebut tetap sama pada angka 6,2% per tahun dari awal sampai jatuh tempo. SBN yang memiliki nilai imbal hasil fixed rate adalah ORI dan SR. Produk investasi yang memiliki imbal hasil fixed rate sangatlah berguna bagi para investor untuk menghindari tingkat suku bunga fluktuatif. Jadi, investor tidak perlu khawatir jika tingkat suku bunga turun karena kupon yang diterima tidak akan turun tapi tetap sama. Floating rate with floor merupakan jenis imbal hasil yang kuponnya bisa berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Bank Indonesia. SBN yang imbal hasilnya floating rate adalah SBR dan ST. Walaupun begitu, akan tetap aman jika tingkat suku bunganya anjlok. Karena ada batas minimum kupon yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, kupon yang didapatkan tidak akan berada di bawah batas minimum. Misalnya, suku bunga Bank BI naik, maka imbal hasil yang kita dapat juga akan naik. Sementara itu, kalau suku bunga BI turun, imbal hasil yang diperoleh kita akan tetap berada di batas minimum tersebut. Tentunya oke banget kan, karena imbal hasilnya bisa naik tapi nggak bisa turun. Bertolak belakang dengan fixed rate, SBN dengan floating rate imbal hasilnya akan berubah-ubah sesuai dengan tingkat suku bunga dari Bank Indonesia. Contoh dari fixed rate floating rate ada ORI dan ada SBR Syariah atau SR atau Sukri. Singkatnya nih ya, SBN adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai anggaran negara dan bisa menjadi instrumen investasi bagi pemegangnya. Karena dia bisa memberikan imbal hasil yang menguntungkan. Seiring perkembangan teknologi, SBN dapat dengan mudah kita temukan karena diperjualbelikan di platform-platform investasi masa kini seperti Bibit, Bareksa, Tanam Duit, dan lain-lain. Jadi SBN ini bisa menjadi solusi jika kita ingin berinvestasi dengan aman, mudah, terjangkau, serta menguntungkan. Semoga pengetahuan mengenai SBN ini dapat membantu wawasan kita ya. Terima kasih sudah menonton.